yang bersedia menjadi pemateri di kegiatan UI Research kedua ini. Terima kasih juga kepada para peserta workshop atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan UI Research ini dan kami berharap kegiatan ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini dilancarkan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, marilah kita fokus dan mendengarkan materi workshop yang akan dipandu oleh saya sendiri, Bayu Tirta. Pemateri workshop kita kali ini akan dibawakan oleh Dr. Suprohaita Rusti Talib, spesialis anak konsultan MKM dengan tema menyusun proposal penelitian yang meyakinkan dan kompetitif. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Ya, beliau merupakan dokter spesialis kardiologi anak di Departemen Anak RSAB Harapan Kita, lulus sebagai dokter dari FKUI tahun 2000, kemudian beliau melanjutkan spesialis anak di FKUI tahun 2009. Tahun 2024, beliau melanjutkan studi S2 dan S3 di FKM UI. Beberapa fellowship juga pernah beliau ikuti, di antaranya Trainee Cardio Division di FMUI atau CMH tahun 2010 sampai 2013. Dan yang terbaru yaitu Fellowship of Interventional Pediatric Cardiology Children's Hospital di Vietnam tahun 2025. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Hermina Depok dan saat ini juga di RSAB Harapan Kita. Dalam menulis, beliau juga sangat kompeten, di mana beliau pernah menjadi editor di Akta Medica Indonesiana Journal, Official Journal of Internal Medicine, dan Managing Editor buku Ajar Radiologi Anak dan Atlas Radiologi Anak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Suprohaita, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan. Wah, ini sangat-sangat advance ya dok. We research. Saya itu membayangin, waduh ini betul-betul yang kita pikirkan dulu. Dulu pernah ya dok bersama dokter Winda yang seperti ini, tapi memang tidak sedetail ini. Saya merasa bersyukur dengan adanya si Aryu, banyak kemajuan-kemajuan di bidang riset di RSAB. Mudah-mudahan ini menjadi langkah maju ya dok. Kebetulan saya ditugasi untuk wah ini yang paling berat, menyusun proposal penelitian yang meyakinkan dan kompetitif. Dari judulnya saya agak ngeri-ngeri sedap. Waduh, ini harus menghasilkan sesuatu yang kompetitif. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kita membuat proposal yang mungkin proposal sudah terbiasa ya. Pasti udah lewat S1, S2, ada juga yang S3 pasti terbiasa dengan proposal. Tapi bagaimana sih sebenarnya yang kita inginkan proposal yang kan ini tujuannya mungkin pendanaan ya, meyakinkan dan kompetitif. Tapi saya mencoba ya, Dok, bagaimana nantinya kita bisa melakukan proposal, membuat proposal yang baik. Oke, selanjutnya ya. Sebenarnya perbedaan kita mungkin ini membuat kita back ke belakang. Bedanya kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan dan lain-lain mungkin ini siapa yang bisa bisa mengelaborasi satu kata beda kita sama yang tetangga sebelah bedanya tapi satu kata aja iya akal ya jadi selanjutnya bedanya kita tuh berpikir istilahnya sebenarnya berpikir itu lanjut bedanya sama satunya kan insting selanjutnya jadi kita tuh sebenarnya berpikir dan kepo sebenarnya kepo pengen tahu think and curious nah ini sebenarnya dasar dari kenapa sih kita ingin meneliti? Kenapa sih kita sebenarnya dasarnya ringan aja. Kan kalau ada apa-apa kan gosip ya. Kenapa sih? Kenapa gitu kan?
Selalu kenapa? Nah, itu sebenarnya kalau kita balikan lagi ke penelitian, itu sebenarnya berawal dari kita berpikir dengan melihat kenyataan yang ada, kemudian kita mencari tahu atau curious, kenapa ya terjadi seperti ini gitu. Nah, ini mungkin dasar dari sebuah keingintahuan kita sebagai makhluk yang berakal dan berpikir. Selanjutnya, oke. Jadi dari dulu mulai alur perkembangan konsep berpikir, dulu cuman insting aja, pengalaman. Ya mungkin manusia zaman dahulu hanya melakukan sesuatu berdasarkan insting. Dia melakukan cari makanan karena dia lapar, kemudian cari minuman karena dia haus. Nah, kemudian berkembang. Setelah itu manusia juga berkembang. Masa mitologis, artinya semua fenomena alam dijelaskan dengan mitos. Ada dewa, ada kekuatan gaib, dan semua berbasis kepercayaan. Imajinatif, tapi memang belum menggunakan logika ilmiah. Sedangkan untuk yang pastinya adalah tradisi. Tradisi, kemudian adat penokohan, penokohan spiritual, misalnya nanti ada ini ya tokoh-tokoh ya dewa juga gitu. Dan ini semua berkembang. Sudah mulai ada basic kepercayaan, tapi memang belum menggunakan logika. Jadi dia masih mitos. Selanjutnya berkembang lagi, mulai zaman filsafat kuno. Oh, ternyata kita menggunakan akal dan logika ini untuk mencari kebenaran secara rasional. Nah, ini baru mulai menggunakan logika. Nah, tokoh-tokoh penting yang pada saat itu adalah Socrates, Plato, Aristoteles, itu sudah mulai dia menggunakan logika dan mulai sistematis mencari kebenaran melalui argumentasi. Nah, lahir konsep filsafat. Nah, ini yang mulai dasar sebenarnya kenapa sih orang meneliti itu kan pengen tahu. Nah, mulailah sama seperti ketika Nabi Ibrahim, kenapa ya kita bisa begini? Pasti ada yang menciptakan. Kemudian siapa yang menciptakan? Di mana? Apa? Apakah dia seperti saya? Nah, itu konsep-konsep itu sebenarnya keinginan tahuan manusia yang ternyata itu membentuk dasar logika. Tentu yang gaib tentu sangat-sangat tidak bisa diambil logikanya ya, tapi yang jelas itu salah satu perkembangannya. Kemudian pada zaman pertengahan, pemikiran itu akhirnya dipengaruhi waktu itu memang zaman akal dan agama mulai dipadukan ya. Waktu itu teosentris biasanya kalau di apa namanya di kita itu tokoh agama. Nah, ini pada saat itu mulai banyak pendidikan memang juga berdasarkan basic agama. Kemudian tokoh-tokoh penting selalu berasal dari tokoh-tokoh agama seperti kita kenal Thomas Aquinas, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, itu semua sebenarnya tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang pada dasarnya memang juga tokoh agama. Mereka memegang keagamaannya. Namun memang ini konsep-konsep yang dulu selalu dipadukan akal dan agama. Namun ketika zaman percerahan atau Renaissance waktu itu ditandai oleh dihukumnya oleh pihak agama ya karena mengatakan bahwa bumi itu bulat. Dulu kan bumi selalu berpikir datar dan ketika ada orang mengatakan bumi itu bulat tentu itu bertentangan dan itu dihukum. Nah, itulah zaman Renaissance atau pencerahan yang mengawali zaman rasionalisme atau rasio dan observatif. Jadi zaman ini tokoh-tokoh yang terkenal ya itu ya Descartes, Francis Bacon dan Isaac Newton, mungkin ada Archimedes dan lain-lain. Itu semua memang ingin keluar dari ya kalau dulu karena merasa agama itu sangat membelenggu sehingga akhirnya mereka keluar dan mereka ingin terbebaskan dari apa ya otoritas keagamaan. Selanjutnya akhirnya di zaman kita modern tentu harus ada kerangka ilmiah yang nantinya harus berbasis bukti, kemudian dia juga kritis dan analitis dan menggunakan metode ilmiah. Kemudian dari situlah perkembangan teknologi. Ya, jadi memang dengan berpikir ilmiah, kritis dan berbasis data, inilah berawal dari perkembangan-perkembangan nantinya penelitian ya zaman modern. Bahkan saat ini zaman AI ya semua dihubungkan dengan AI. Jadi ini zaman kontemporer yang berpikirnya kritis tapi juga kreatif. Bagaimana menggunakan digital, kemudian data, kemudian nantinya akhirnya
kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini kita berada di tahun 2000 sampai sekarang ini begitu sangat majunya, namun tetap ada basic-basic yang mesti kita pegang. Dan selanjutnya, nah, jadi ilmu dari dulu kan pasti berkembang. Dengan ada perkembangannya tentu kita tidak bisa mengambil satu satu besar, pasti ada sesuatu yang harus spesifik. Kenapa? Sangat-sangat luas. Jadi seperti kalau kita lihat samudra ya. Jadi ilmu yang kita dapat itu hanya setitik dari samudra yang luas. Jadi artinya kalau kita tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah tadi, kita akan kehilangan arah karena luas sekali yang mau kita teliti, keponya terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau seperti itu, jadi kemana kita harus membuat fokus tentu berdasarkan state of art. Jadi apakah state of art itu? Bahwa dulunya kalau misalnya khususnya saya jantung ya, jantung anak. Dulu tuh penelitian jantung anak sudah sampai mana? Jadi berbagai penelitian yang sudah ada harus kita elaborasi, kita baca lagi. Jadi sampai di mana pengetahuan yang ada. Inilah yang dikatakan state of art. Sehingga dengan adanya kita udah tahu, makanya kenapa ada tinjauan pustaka, ada literatur review, kita ingin tahu sampai sejauh mana penelitian yang ada. Kalau sudah sampai mana, kemudian apa masalahnya? Apakah yang perlu kita teliti lagi? Ya, jadi ini pasti nanti ada pertanyaan penelitian yang mungkin nanti kita akan lihat dari literatur review. Jadi kita baca lagi, kemudian setelah dapat, kemudian kita kalau sekarang kan kita bisa simpan PDF-nya ya, sangat mudah dapat jurnal, kemudian kita lihat anak jurnalnya, kita tracing lagi anak jurnalnya, wah ini dia mensitasi data dari anak jurnal ini, kemudian kita cari jurnalnya yang asli, kita buka lagi dan itu terus berlanjut sampai akhirnya kita mensintesis review semua yang kita baca. Jadi akhirnya dengan membaca literatur review tentu kita akan menangkap. Selanjutnya, ya, ya. Jadi nanti akan kita dapatkan, oh ada gap, riset gap. Jadi kalau kita sudah tahu semua tentang hal-hal yang mungkin detail di satu bidang, nanti akan kita lihat, oh ternyata ini belum banyak diteliti. Oh ini ternyata yang belum banyak dibicarakan. Apalagi kalau sekarang search engine-nya kan bagus ya, jadi kita bisa tahu. Jadi nanti kita bisa bandingkan, mungkin gap-nya yang ada di populasi, oh population gap. Atau, oh metodologinya yang belum dilakukan seperti ini. Itulah metodologi gap. Kemudian bukti-bukti yang ada dan bahkan analisis yang ada. Nah, ini semua gap yang ada ini membuat riset gap yang nantinya akan menjadi pertanyaan penelitian. Kenapa ya? Nah, itu nanti akan disusun. Jadi semua itu berdasarkan dari kesenjangan antara masalah yang ada, yang realita yang ada, namun belum dicari tahu kenapanya. Nah, itulah yang membuat penelitian itu terus akan berlangsung sampai akhirnya nanti terbentuklah state of art yang baru. Lanjut. Nah, ini mengapa proposal penelitian penting? Satu tadi dasar penelitian kita untuk melangkah tentu ada background-nya, ada besaran masalahnya. Kenapa ujuk-ujuk meneliti ini? Kan harus ada. Oh, ternyata penelitian tentang ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ada masalah yang terjadi. Misalnya penyakit jantung bawaan ya kritis. Oh, ini contohnya. Kenapa sih perlu meneliti? Oh iya, ternyata penyakit jantung bawaan kritis ini mematikan, mengancam jiwa. Jadi bayi-bayi akan meninggal dengan cepat dalam waktu 1 bulan. Sehingga kita harus teliti apa sih penyebabnya, apakah bisa diantisipasi kayak gitu. Jadi selalu ada besaran masalah. Apakah itu morbiditas atau mortalitas? Kalau PJB kritis mungkin mortalitas ya. Nah ini screening yang ada di Permenkes itu kan ada dua ya, hipotiroid kongenital sama PJB kritis. Kalau PJB kritis dia mengancam jiwa berhubungan dengan mortalitas, angka kematian bayi atau angka kematian neonatal, sedangkan kalau hipotiroid itu berhubungan dengan morbiditas, ada masalah keterlambatan perkembangan, pertumbuhan dan lain-lain. Jadi kita besaran masalahnya yang ada apa? Sehingga kenapa kita mau meneliti. Jadi dasar penelitian kualitas riset bisa dilihat dari proposal ini. Ibaratnya
etalasenya penelitian sampai nanti penelitian itu akan jadi outcome-nya mungkin nanti publikasi dan lain-lain berawal dari proposal yang sederhana, dari proposal yang kita buat. Dan satu lagi adalah dengan kita buat proposal yang baik, tentu kita akan mendapatkan pendanaan. Kemudian persetujuan etik juga. Jadi dari sinilah berawal. Karena kita kan setelah membuat proposal tentu kita ajukan ke, kalau di rumah sakit tentu ke IRB ya. Jadi nanti ada Institutional Research Board. Apakah ini boleh? Apakah ini tidak melanggar etik manusia misalnya? Jadi semua kajian-kajian itu akan dilihat oleh Institutional Research Board ya, IRB. Kemudian dari penelitian itu, dari proposal itu sendiri juga akan kita lihat. Karena kita akan membahas latar belakang masalahnya. Latar belakang kenapa sih mau diteliti? Apa sih besaran masalahnya? Seberapa besar masalahnya? Nah, itu semua mencerminkan kemampuan berpikir ilmiah dari sang peneliti. Nanti kan ada peneliti utama namanya prinsip PI, Principal Investigation. Jadi nanti akan terlihat alur berpikirnya. Karena dengan alur berpikir yang baik, tentu dengan mudah orang mengerti apa isi proposal tersebut. Nah, proposal yang kuat menunjukkan masalahnya yang jelas. Jadi tidak ambigu masalah apa sih masalahnya. Kemudian urgensi penelitian. Emang perlu diteliti lagi? Kan sudah banyak penelitian yang lain. Kenapa mesti dibuktikan? Ya, itu kan jadi terbaca di proposal. Kemudian metodologinya juga kita bisa lihat biasanya di bab 3 dan kontribusi ilmiah yang nyata. Biasanya ini kebermanfaatan. Apa sih manfaatnya buat masyarakat? Apa sih pemanfaatnya buat institusi, buat Indonesia? Nah, itu semua terlihat di proposal. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana karakteristik proposal yang kompetitif? Ya, ini sebagian ya, mungkin ada beberapa, tapi kita sarikan di 4 ini. Novelty. Jadi, novelty ini penting. Kenapa? Karena memang belum diteliti. Jadi butuh apa gap yang jelas. Kemudian kita ada membantu untuk mengatasi gap itu. Nah, ini yang penting. Karena apa? Biasanya selalu kalau mungkin yang sudah S2, S3 pasti ditanya, novelty-nya apa? Emang apa bedanya dengan penelitian yang lain? Ya, novelty bukan berarti harus betul-betul baru. Bisa saja dia sama temanya, tapi mungkin caranya yang berbeda. Yang selama ini seperti ini, kemudian ternyata cara yang baru mungkin seperti ini. Nah, itu juga bisa dikatakan novelty. Jadi nggak selalu yang harus menemukan sesuatu yang baru sekali itu enggak. Tapi yang jelas ada sesuatu yang bisa kita lihat dari hasil penelitian nantinya. Kemudian memberikan sudut pandang baru itu juga bisa. Oh iya ya, ternyata kalau misalnya contohnya apa ya? Misalnya selama ini kita tidak pernah mencari tahu apa sih pengaruh misalnya di CAT ya, di CAT lab itu. Apa sih pengaruh zat kontras pada bayi, pada fungsi ginjalnya. Nah, itu kan ingin tahu kita. Nah, bisa aja data-data yang ada sebelum dia dilakukan tindakan ada pemeriksaan urin kreatinin. Nah, dengan sederhana kita bisa aja. Oh iya ya kita periksa aja. Waktu sebelumnya sudah ada. Periksa aja sehari setelah tindakan. Atau dua minggu atau 1 minggu. Nah itu juga bisa. Jadi sesuatu yang bisa berguna untuk kepentingan pelayanan. Nah, untuk mengembangkan metode atau bukti evidence sebelumnya juga bisa. Jadi semua bisa sesuatu yang tidak harus temanya baru, tapi yang jelas mungkin caranya, mungkin desain penelitiannya atau bagaimana. Kemudian relevansi. Jadi ada relevansinya. Kenapa sih mesti diteliti? Enggak mengawang. Jadi kalau bahasa ininya membumi. Relevansinya apa? Menjawab masalah nyata, masalah yang ada. Sederhana misalnya, kenapa sih macet di depan RSAB? Ini kayak curhat ya. Selalu macet, Sleepy selalu macet. Masalahnya apa gitu. Nah, ternyata masalahnya kalau kita lihat lagi, oh iya ya, ternyata kalau pagi-pagi ada truk yang lewat, kemudian ada anak sekolah yang berseliweran itu kan banyak sekolahan ya. Kemudian ada halte halte Transjakarta yang padat, kemudian ada perempatan ini pertamburan yang mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan gitu. Itu juga buat macet. Nah, itu sederhananya seperti itu, menjawab masalah yang nyata. Kemudian kalau bisa ya, berdampak pada kebijakan, kemudian ada praktek, mungkin PPK yang baru jadinya
Oh, ternyata setelah diteliti, oh mempengaruhi ya, ternyata kontras ini terhadap fungsi ginjal. Oh, berarti kita ubah nih PPK kita. Oh, ternyata harus diperiksa di 2 minggu setelah tindakan. Kalau seminggu belum kelihatan misalnya, atau sehari belum kelihatan. Oh, ternyata ini mengubah dari PPK kita. Atau nanti ujungnya semua akan pengembangan ilmu. Kemudian karakteristik yang lain adalah visible. Jadi setinggi apapun penelitian kalau nggak visible susah diterapkan. Jadi harus memungkinkan nggak? Visible memungkinkan tidak? Datanya tersedia tidak? Waktunya realistis tidak? Misalnya data cohort. Dulu saya pernah mengajukan cohort untuk apa namanya? Apa sih penyebab ini PJB ini? Curiganya jangan-jangan DM, diabetes mellitus. Kita lihat ibu diabetes. Terus kita lihat ke depan. Terus pertanyaan ininya pengujinya bukan penguji apa nama pembimbing lah. Kamu mau butuh berapa lama? Kalau waktunya sampai dia muncul gejala ternyata bertahun-tahun, jangan-jangan penelitinya juga ikut sudah meninggal sampai dia diteliti ya. Jadi artinya kalau butuh waktu yang lama nggak mungkin. Seperti yang cohort itu yang perangsang ya, itu kan cohort untuk penyakit jantung koroner. Itu sampai diturunkan lagi ke penelitian selanjutnya meskipun namanya tetap perangsang. Jadi nggak mungkin kita mengikuti orang dengan misalnya tadi sakit jantung ini akan kita teruskan sampai beratus tahun. Ini berarti nanti akan ada lanjutan penelitian. Kalau peneliti utama sendiri mungkin jangan-jangan sudah meninggal ya kalau waktunya begitu lama. Jadi harus waktu yang realistis. Mungkin nggak untuk penelitian. Kemudian metodenya yang dapat dilakukan bisa enggak? Mungkin enggak? Ada enggak alatnya di sini? Nah, itu semua juga mengenai visibilitas. Kemudian terakhir adalah scientific rigor. Ini maksudnya desain penelitiannya kuat. Ya, memang paling bagus itu uji klinis. Tapi kalaupun dia apa namanya cohort atau case control dengan dia pengukuran yang baik, mungkin tetap masih bisa dianggap apa namanya dijadikan acuan ya. Kemudian analisisnya juga. Jadi ini setelah desainnya yang kuat, analisisnya juga kuat. Misalnya nanti kalau sudah ada datanya, mungkin ini statistik ya, pakai apa ujinya? Apa uji yang apa namanya normalitasnya baik atau yang tidak baik, maksudnya yang abnormal kan ada juga itu. Jadi pilihan nanti analisisnya juga bisa dilihat. Oh iya ya kalau seperti ini baik untuk analisis pakai ini gitu ya ujinya. Jadi memang setelah desain penelitian dilanjutkan dengan pengolahan data. Nah ini akan terlihat nantinya di proposal itu. Dan tentu saja justifikasi ilmiahnya ya, bagaimana ini dihubungkan dengan nanti penelitian yang sebelumnya. Oh, ternyata penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya, atau dia malah justru menggoyahkan penelitian sebelumnya. Itu tidak masalah, karena artinya itu terus akan berlanjut sampai akhirnya ada satu kesepakatan umum nantinya. Oh, ternyata di mana-mana hasilnya begini. Itu artinya akan terjadi aksioma. Oke, selanjutnya. Nah, ini step-stepnya. Sepertinya sudah terbiasa ya. Tapi memang kita sudah tahu. Tapi selalu kalau tidak dilatih lagi, terus agak sedikit kagok ya. Artinya gini, kalau kita sama seperti skill. Kalau sudah lama nggak nyetir, lama-lama ketika kita mulai lagi agak kagok. Nah, inilah yang akan dibangun oleh si Aryu, mungkin dengan penelitian terus-terusan, akhirnya kita akan terbiasa dengan proposal. Proposal itu tidak sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi membuat proposal nggak sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi langkah pertama udah dijelaskan awalnya pemilihan topik. Jadi seperti Dokter Aryani yang sebelumnya ya, idenya dari mana? Ide sederhana yang ada di sekitar kita. Selalu ambil sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi pemilihan topik, topik penelitian yang relevan tadi, yang spesifik. Jadi makin dia spesifik, makin bagus karena kita makin menguasai. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kesenjangan tadi, kesenjangan penelitian atau research gap tadi. Kalau kita ingin tahu kenapa terjadi begini, kita teliti. Nah, ini berdasarkan dari research gap. Kemudian kita merumuskan masalah dan tujuan. Dari setelah ide tadi banyak, latar belakangnya masalahnya seperti apa, besaran masalah seperti apa, kita rumuskan masalahnya. Kan kadang-kadang kita masalah
yang sebenarnya apa sih gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, makanya kadang selalu dibuat RCA ya, root cause analysis itu sampai tahu masalah sebenarnya apa. Anggap tadi seperti macet. Apa sih sebenarnya masalah macet ini? Kenapa selalu macet? Nah, itu sampai akhirnya dilihat, oh jumlah mobil, kemudian lebar jalan. Nah, itu kan semua variabel-variabel yang mungkin penyebab macet tadi. Nah, ini kita merumuskan masalah penelitian, kemudian kita tetapkan tujuannya, kemudian sebenarnya pertanyaan penelitian itu sebelum kita menentukan tujuan. Karena biasanya tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian. Semakin banyak pertanyaan penelitian, sebenarnya ya semakin bagus, semakin detail. Tapi jangan lupa, jangan terlalu banyak juga. Ada pertanyaan yang paling utama. Jadi makanya kenapa ada tujuan umum. Kemudian baru nanti didetailkan tujuan khusus. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kita seperti orang jalan yang tidak tentu arah ya. Terlalu banyak yang ingin ketahui. Jadi terlalu kepo gitu, terlalu curious kita. Jadi kita harus berdasarkan apa yang mungkin dilakukan. Kemudian pertanyaannya, lingkup penelitiannya juga kita batasi. Misalnya, oh iya, saya hanya bisa meneliti di RSAB harapan kita saja gitu. Ya udah. Kemudian saya hanya bisa usia bayi misalnya. Jadi usia pun kita persempit. Jadi itu memudahkan untuk kita penelitian. Selanjutnya, nah, tinjauan pustaka ini paling ya tadi ini sebenarnya state of art tadi. Makin banyak baca, makin banyak kita tahu, belum tentu kita makin makin mudah. Kadang-kadang malah makin pusing, makin bingung. Makanya kenapa kita pilih spesifik. Sesuatu sangat spesifik sehingga tidak membingungkan. Jadi nanti pilihlah tadi yang apa namanya temanya tadi, topiknya harus spesifik dan sangat-sangat detail. Kemudian nanti kita tuangkan dengan berbagai penelitian tadi bagaimana dan langsung kalau kita keyword untuk mencari search engine-nya jangan umum banget. Jadi benar-benar misalnya usia, dari segi penyakitnya, misal penyakit jantung bawaan, bawaan kan banyak sekali, jantung bawaan kritis, nah mungkin kritikal CHD. Kemudian apanya yang mau dilihat? Oh, masalah penggunaan prostaglandin misalnya, langsung prostaglandin. Jadi nanti langsung spesifik di search engine-nya. Jadi literatur review-nya pun sangat sangat fokus. Kemudian penelitian pendahuluan yang sebelumnya mungkin kita pernah ada ya kita masukkan juga. Jadi ini semua di bab 3 itu biasanya ini ada yang bab 3 ada yang ini bab 2 ya. Nah, itu betul-betul teori, konsep itu semua ada di situ. Kekuatan dari state of art tadi. Ilmu yang sudah ada, apa penelitian yang sudah ada itu semua ada tercantum di tinjauan pustaka. Kemudian kalau bisa kita susun, mungkin belum ada yang selama ini menyusun, misalnya pola berpikir yang ada. Jadi kalau kita mudahkan itu selalu kita buat dua variabel, variabel penyebab, variabel akibat. Jadi X and Y selalu apakah ada hubungannya keduanya nanti. Jadi itu lebih memudahkan. Jadi kita fokus apa sih variabel yang bebasnya atau independennya atau variabel outcome-nya atau variabel yang terikatnya. Nanti setelah itu kita menyusun kerangka berpikir mulai dari kerangka teori sampai kerangka konsep. Kerangka teori itu benar-benar yang umum sekali sehingga kita tahu perkembangan suatu keilmuan. Tapi kalau kerangka konsep, dia sudah lebih menjurus, lebih detail, dan biasanya berhubungan dengan penelitian kita nantinya. Kemudian jangan lupa hipotesis yang tadi. Kenapa yang mau kita tahu apa gitu. Nanti ini juga akan mempengaruhi, hipotesis ini juga akan mempengaruhi desain penelitian yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah itu baru metodologi penelitian. Metode penelitian tentu mulai dari desainnya apa, sampelnya apa, populasi, mungkin sudah terbiasa ya, teknik instrumennya apa, pengumpulan data bagaimana, sampai akhirnya nanti menyusun teknik analisis data dan menyusun jadwal penelitian. Nah, untuk rencana kerja dan jadwal penelitian sebenarnya lebih detail lagi, kita akan membuat termasuk tahapan penelitian. Tahapan penelitian mulai dari kapan proposal dibuat, kapan masuk ini IRB,
kemudian kapan mulai penelitiannya, kemudian kapan pengumpulan data, kapan pengolahan data, sampai akhirnya kapan hasilnya dapat ya. Jadi timeline atau jadwal penelitian. Kemudian anggaran penelitian. Nah, ini kalau dia menggunakan anggaran besar harus didetailkan karena kita biar tahu berapa besar jumlah dana yang akan kita minta misalnya. Jadi ini secara rinci dan biasanya memang kalau dia penelitian tanpa alat yang berat sih nggak terlalu besar ya. Tapi kalau misalnya penelitian yang canggih ya pasti biayanya besar apalagi penggunaan regen dan lain-lain. Kemudian ya ini menyusun proposal ini tentu sudah dari awal ya. Jadi secara sistematis kita buat sesuai pedoman. Ada beberapa pedoman yang biasanya dipakai kalau mungkin yang ikut di UI, S3 UI atau S2 UI ada biasanya sudah dibuat template-nya ya, membuat formatnya dan kepustakaannya juga. Jadi kepustakaan ini juga kalau kita buat sekarang kan sudah berkembang ya untuk reference manager mulai dari Jitero, kemudian Mendeley, mungkin yang sudah S2, S3 mungkin sudah terbiasa ya. Ini sebenarnya memudahkan ketika kita mengedit. Kenapa? Karena kepustakaan itu sebenarnya sederhana, tapi ketika kepustakaan sudah banyak, itu kalau kita lagi edit, naik turun, itu kepustakaan kalau nggak pakai reference manager, itu bisa pusing. Ini kepustakaan yang mana ya gitu. Apalagi kalau kepustakaan sudah di atas 50 itu bisa kita langsung agak pusing-pusing ya error. Jadi lebih baik kalau memang serius, lebih baik dari awal kita sudah buat pakai reference manager. Apakah itu Mendeley, apakah itu Jitero, tapi yang jelas sekarang sudah banyak ya, ada beberapa yang jelas supaya memudahkan kalau kita dalam masalah pengeditan. Misalnya ternyata tidak disetujui kalau ini kita ubah misalnya. Nah, itu apalagi kepustakaan yang ini yang ini ya, yang tinjauan pustaka. Itu kita ubah penelitiannya, kemudian kita ubah tinjauan pustaka sedikit, tapi daftar pustakaan itu akan ikut berubah. Dan itu akan memusingkan kalau tidak pakai reference manager. Mungkin ini saran untuk pakai reference manager ya dari awal. Oke, nah ini setiap langkah ini saling berkaitan dan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan proposal yang berkualitas dan layak dilaksanakan. Jadi sebenarnya ini jadi sejalan ya. Oke, selanjutnya. Ya, nah sekarang memformulasikannya kan nggak mudah ya. Kadang-kadang ide ada, tapi kita memformulasikannya itu kebentur, kayak mengawang gitu. Nah, ini dibuat bagaimana sih supaya tidak mengawang? Nah, ini ada. Jadi menentukan pertanyaan klinis yang relevan. Kita tulis saja dulu. Mungkin hari ini kita baru berpikir yang ini, tapi ketika ada ide, eh, kadang-kadang mungkin lagi di mana ternyata ada ide, langsung tulis aja buat tulisan. Kadang-kadang ide itu tidak akan datang dua kali. Jadi tuliskan aja apa yang ingin kita tahu. Jadi nanti mungkin dengan kita buat literasi review, misalnya apakah systematic review, nanti akan terlihat nih ternyata oh iya ya kita dulu dari sederhana nih bertanya sederhana ini kok bisa ya jadi systematic review, kok bisa ya jadi uji klinis. Nah itu nggak apa namanya bukan tidak mungkin. Sesuatu yang sederhana, sangat sederhana. Iya ya, kenapa begini? Hanya pengen tahu aja, kepo dikit aja. Itu ternyata bisa menghasilkan proposal yang baik dan menghasilkan uji klinis yang baik. Kemudian idenya memang pakai kerangka ya. Kalau untuk memudahkan ada PICO, ada PECO. Kalau untuk intervensi, uji klinis dan systematic review itu kita pakai PICO. Sedangkan untuk yang observasional kita pakai PECO. Jadi apa sih populasinya? Apa intervensinya? Apa yang ingin kita tahu? Comparisonnya. Kemudian apa outcome yang pengen kita ukur? Nah, kalau PECO ya itu tadi exposure karena kita hanya mengobservasi tentu pajanan yang akan dibedakan kan. Jadi E-nya itu exposure, apakah itu contohnya nih hipertensi, konsumsi garam ternyata tinggi. Nah itu perbandingannya dibandingkan dengan yang rendah, outcome-nya ada hipertensi apa enggak nantinya gitu ya. Jadi sesederhana itu, tapi ujung-ujungnya itu memudahkan. Kenapa? Karena
kalau kita terlalu banyak baca, terus kita kadang-kadang agak ini ya, keinginan banyak, tapi mengaktualisasikannya itu yang agak susah gitu. Jadi carilah sesuatu yang membumi, kemudian kita terapkan di Piko dan Peko. Kalau kita mau tahu penelitiannya apa, P-nya apa, kita mau meneliti dewasa apa anak. Pilihan yakin kita kan gini, RSAB, anak dan bunda. Mau penelitian anak apa penelitian bunda? Nah, kan itu udah gampang kan? Karena yang ada di depan mata kan anak dan bunda di RSAB. Jadi bisa bisa mungkin penelitian kita ya yang berdasarkan yang ada di depan mata kita gitu, anak dan bunda. Kemudian intervensinya apa? Kemudian yang mau kita bandingkan apa? Dan hasilnya outcome-nya apa yang kita harapkan. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi eh, ini ya, memulai ya. Sebenarnya ini kayak orang belajar berenang. Kalau ilmu renangnya 4 gaya, gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung. Tapi penerapannya ya masuk kolam renang, ya melakukan. Sama ketika belajar renang ya masuk kolam renang. Kalau belajar menulis, ya udah menulis. Jadi menuliskan proposalnya ya. Selanjutnya, ya ini yang tadi diulang. Kemudian selanjutnya, oke ini sama ya, ini diperbesar. Nah, jadi hindari topik terlalu luas. Kita tidak membumi dan malah kehilangan arah. Kemudian pertanyaan penelitian yang ambigu. Jadi jelas-jelas aja kalau kata orang to the point aja. Mau apa gitu. Jangan terlalu maya gitu ya. Kemudian variabelnya bisa diukur. Kalau dia tidak terukur ya susah karena kita meneliti kan harus jelas. Jadi itu selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Suprohaita atas materinya sangat jelas dan membuat kita lebih semangat lagi dalam menyusun proposal penelitian ya dok. Baik, selanjutnya kita masuk sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ingin bertanya, Baik, dokter. silakan Bu Evi. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak dokter Ita. Dengan paparan dokter sebenarnya ini yang menjadi eh, dari semalam sebenarnya kami izin dok, kami punya tim eh, dari tim penelitian dok, satu dari Rumah Sakit dan Sawit, satu dari Kemenkes. Nah, memang kami semalam sempat join phone gitu dok, untuk pembuatan proposal ini, dan memang alhamdulillah sudah ada pencerahan dari dokter Ita. Adapun memang setelah mendengarkan paparan dokter Ita, memang sepertinya kami piko ya dok. Memang uh, alhamdulillahnya tadi kalau mendengarkan paparan dokter Ita, uh, pertanyaannya adalah izin dok, satu, eh, saat ini kami memang berpikirnya adalah eh, untuk populasinya, eh, kami akan membuat klinis research untuk alat medik dong, di mana eh, populasinya adalah memang targetnya adalah perawat dan juga nantinya eh, di proposal kami tidak hanya mencantumkan tim kami. Apakah di dalam proposal satu, izin bertanya, mencantumkan, boleh kami mencantumkan semua tim kami yang memang bukan dari satu rumah sakit? Itu pertama dok. Kedua, memang populasi awal kami menggunakan metode RCT ya dok, yang tadi dokter sampaikan, random control trial. Nah, untuk nanti uh, ide kami adalah pada saat kami melakukan RCT terlebih dahulu, bahwa eh, nantinya kami dari data tersebut kami akan paparkan ke perusahaan alat tersebut, bahwa yang ujungnya nanti outputnya adalah uh, riset, clinical research untuk pengembangan alat baru.
Memang kami masih kebetulan tim kami yang dari Rumah Sakit Duren Sawit sudah eh, koordinasi awal dengan perusahaan, dan perusahaan tersebut eh, sudah memberikan lampu hijau untuk mendengarkan proposal kami. Nah, makanya memang alhamdulillah untuk paparan hari ini kami menjadi lebih jelas untuk membuat proposal yang memang benar-benar tidak melebar dan jelas, dan bagaimana pengukurannya serta outputnya. Eh, Pertanyaan pertama adalah bahwa eh, apakah boleh kami mencantumkan yang memang tadi yang seperti saya sampaikan, dok, tidak dari RSAB saja. Kebetulan tim kami dari Rumah Sakit Duren Sawit, satu RSUD, satu dari Kemenkes. Itu pertanyaan pertama. Kedua adalah untuk waktunya. Tadi dokter bilang kan waktunya juga tidak boleh terlalu lama. Namun asupannya bahwa ini kan memang kami nantinya begitu eh, responden awal dasar, data dasar itu kami bawa ke perusahaan untuk dipresentasikan. Setelah itu kami lakukan klinik research terhadap alat tersebut. Eh, Tentunya ini nanti akan ada eh, peneliti utama, dalam arti kami perlu menggandeng dokter dari ruangan, terutama target kami adalah intensif, ruang intensif dan juga ruang ranap. Karena yang menggunakan alat tersebut adalah ruang intensif dan ruang ranap. Eh, nah, bagaimana, eh, apakah kami perlu menggambarkan semua yang tadi saya ceritakan di dalam proposal tersebut, atau baiknya seperti apa, dan waktunya, bagaimana menentukan waktu supaya ini berjalan dengan efisien dan efektif. Terima kasih, Dokter Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu Evi. Kalau boleh tahu alatnya apa ya tadi? Pas putus-putus tadi alatnya. Ya, baik. Izin dokter, jadi memang masih ide kami berdasarkan memang hal-hal yang eh, apakah ini kalau kita buka classified atau boleh kami buka gitu. Karena kan ini ide ya, apakah kami Ya. tuangkan terhadap proposal dulu, eh, lebih mungkin nanti boleh ketemu sama dokter Ita dengan eh, alatnya gitu dok, karena kan Oke. ini classified. Oh iya ya, oke, nggak apa-apa Bu. Jadi yang penting tadi kan di proposal pasti ada alat ukur. Nanti kan akan dibandingkan mau alat ukurnya di standar sama alat ukur yang baru kan berarti ya Bu ya. Perbandingannya kan berarti ya, comparisonnya Betul, kan. dan juga dan Kemudian outcome ya izin dok, out- maaf, dan juga memang ya. untuk nantinya begitu outputnya sudah terbentuk, memang tadi malam kami mendapatkan, kami ngobrol dengan tim bahwa nantinya kami akan menggandeng BPAVK karena untuk menguji alat tersebut, karena untuk ini kan nantinya adalah pre-market, pengembangan fitur atau mode alat tersebut. Itu Oh, iya, iya ini putus-putus ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dituangkan dulu dalam suatu proposal dan nanti kan memang akan ada struktur ya. Kalau misalnya memang peneliti utamanya siapa, kemudian nanti yang biasanya kan kolaborator ya namanya. Kalau di rumah sakit lain, apakah itu RSUD atau apakah itu di rumah sakit lain, itu namanya kolaborator. Apakah itu nanti penelitiannya multi center gitu. Mungkin nanti bisa dituangkan di semua di proposal. Jadi kalau memang ini ya konfidensial misalnya karena berhubungan dengan satu alat yang baru ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus mempresentasikan proposal ini kepada orang yang ingin kita ajak untuk kita ajak penelitian, apakah itu dari segi pendanaan atau sebagai kolaborator. Jadi yang jelas mungkin nanti dituliskan secara lengkap idenya tadi bagus. Nanti kita akan kembangkan apa yang bisa diukur, apa yang mungkin kita bisa lakukan, waktunya bagaimana mungkin ya. Jadi dituliskan dulu, ini udah bagus sekali, sudah punya ide untuk
meneliti apakah ini alat baru atau bukan, tapi metode baru atau bukan. Yang penting kita tuliskan dulu. Nanti setelah itu baru akan ada revisi, kita edit, kemudian kita tambahkan lagi ada penelitian baru yang ternyata misalnya setelah kita searching ada penelitian baru dan itu akan menambah perbaikan dari proposal kita. Mungkin itu ya Bu Evi ya. Ini nanti kan ada ininya ya Dokter Permandiani ininya ada hasil kan nanti ya pelatihan ini. Jadi nanti mungkin dimasukkan aja nanti ke dalam ini kan pelatihan ya, bukan hanya informasi. Kalau pelatihan kan dilatih, sama aja berenang. Nggak hanya ilmu renangnya kan, tapi kita latih supaya bisa berenang. Jadi sama aja. Iya, ya nanti nah template-nya juga nanti sudah akan di-share. Mungkin Bu Evi ikuti aja dan kita akan bisa punya tempat, punya wahana untuk kita belajar bersama, bertumbuh bersama dalam penelitian ya. Mudah-mudahan sih bisa ke depan lebih banyak lagi yang bisa dihasilkan proposalnya. Makasih Bu Evi. Terima kasih Baik, Dokter Bu Evi. Ita. Ya, baik Bu Evi, sudah cukup ya. Terima kasih. Izin, boleh saya bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ita untuk presentasinya. Tadi saya dengerin dari sambil jalan ke sini ya Dok ya. Jadi saya terus terang tertarik dengan penelitian, terutama di bagian keperawatan. Yang saya mau tanyakan ini Dok, eh, sebenarnya kan kita sebenarnya belajar ya untuk semua proses pembuatan proposal. Nah, tapi kan pada saat sekolah itu kan kita nggak semuanya apa namanya teknik penelitiannya kita pelajari gitu ya. Kayak misalnya RCT, terus kayak misalnya cohort yang tadi dokter sampaikan gitu. Nah, ketika kita mau membuat proposal ataupun penelitian, kira-kira ada dari tim RCU yang akan membimbing atau bagaimana ya dok ya? Karena kan kita kan juga maksudnya meskipun ada pembelajaran, tapi kan apakah itu sesuai jalur atau tidak kan itu masih apa namanya ya masih mungkin ilmu ilmu dasar ada, tapi untuk melakukan misalnya kayak Dokter Ita sampaikan melakukan kohort. Nah, mungkin saya belum pernah melakukan kohort gitu. Nah, itu kan artinya perlu apa ya bimbingan ataupun orang-orang yang sudah pernah mengerjakan penelitian yang seperti itu gitu. Nah, kayak misalnya saya tertarik untuk palliative care, misalnya saya tertarik untuk melakukan penelitian misalnya kualitatif gitu ya dok ya. Nah itu kan sebelumnya saya belum pernah lakukan itu gitu. Nah pada saat saya pembuatan proposal maupun pada saat pengambilan data ataupun analisa data itu kita ada nggak dari tim yang akan melakukan istilahnya melihat oh ini kayaknya harus kurang begini, oh ini kayaknya harus tambah di sini gitu. Itu aja sih dok. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget, tapi ini yang bisa menjawab adalah tim Siharyu. Tapi yang jelas kita memang kekurangan data untuk penelitian keperawatan. Justru itu akan ditunggu banyak karena kan ada ya jurnal-jurnal nursing ya, nursing kan banyak itu sebenarnya. Kita juga ingin perawat-perawat kita meneliti, tapi kan untuk menumbuhkan orang ingin meneliti itu kan nggak gampang ya. Itu kan satu waktunya. Orang mau jaga, mau pagi, dinas sore, dinas malam ya. Udah lelah kan. Terus udah itu kedua ada temen. Kalau ada teman ibaratnya teman gila ya. Kalau kita selalu bilang Mbak Winda itu sudah cari teman gila ya. Kalau ada teman baru. Kalau nggak ada teman kan males ya. Kepo-kepo sendiri gitu kan, susah-susah sendiri. Nah itu memang dengan adanya teman itu sebenarnya kita bisa bersama-sama. Apalagi kalau misalnya satu ide misalnya tentang keperawatan anak gitu atau keperawatan kebidanan itu banyak bahkan itu malah ditunggu di konferensi internasional kadang-kadang kita sedih makanya saya selalu bilang sama IP atau Nanda udah buat penelitian di bidang keperawatan terus nanti kan ikut mengasukkan abstrak untuk itu presentasi kenapa itu di IJN perawat-perawatnya presentasi di internasional
ya memang bahasa Inggris ya, tapi nggak masalah itu kan kita bisa belajar gitu. Tapi yang jelas penelitian-penelitian yang original itu ditunggu gitu, apalagi yang keperawatan, karena memang itu sedikit. Justru itu peluang kita untuk meneliti di bidang keperawatan. Mungkin itu. Kalau untuk yang pembimbing gimana dok? Dokter. Iya, kasih Dokter Suprahita. Jadi sebetulnya itu memang kita itu mengadakan We Research ini tiap minggu ya, sampai 8 kali pertemuan. Nah, setiap minggu tuh ada topiknya. Nah, ini kebetulan topik kemarin kan dibuka Dokter Arin tentang ide, kemudian yang kedua ini tentang apa tujuan ya, membuat suatu proposal. Nah, minggu depan libur, minggu depannya lagi ada uji klinis. Minggu depannya lagi, mungkin kira-kira 5 Juni, baru itu metodologi penelitian dan statistik. Nah, sebenarnya output dari yang pertama dan yang kedua itu justru itu karena banyak libur 2 minggu ke depan, kita itu mau menerima proposal dari teman-teman sehingga kita ketika nanti waktu we research untuk metodologi dan statistik, kita tuh sudah tahu yang dibutuhkan teman-teman itu apa saja gitu. Jadi justru itu kita pinginnya output dari seminggu ke depan kita sudah dapat teman-teman proposalnya itu kira-kira penelitian tentang apa. Sehingga pada waktu kita untuk metodologi penelitian dan statistik, kita itu sudah sampai membahas sampai proposal yang sudah ada gitu. Jadi memang kalau diikutin nanti sampai minggu terakhir itu sampai bagaimana untuk publikasi dan untuk etik dan sebagainya. Jadi memang kalau diikuti tiap minggu mungkin ya insya Allah pasti ada output yang dihasilkan. Jadi bahkan kita memang dari CRU itu memang kita itu membantu ya memfasilitasi. Jadi kalau misalnya ada proposal, kita jadi tahu karena yang terpenting dari proposal itu adalah ketika kita menentukan hipotesis, tujuan sampai kita menentukan metodologi itu harus pas. Jangan sampai nanti tujuannya banyak tapi metodologinya terus dapatnya sampelnya sedikit gitu. Itu nanti jadi apa nggak sesuai gitu. Jadi justru itu dari sekarang tujuannya apa saja. Mungkin tujuannya banyak nggak apa-apa ya. Kita senang-senang aja. Tapi maksudnya mungkin nanti perlu hal-hal mungkin yang esensial bisa dijadikan karena tujuan itu menentukan juga besar sampel gitu ya. Apalagi mau dibagi subgroup misalnya itu nanti juga hubungannya sama besar sampel. Tapi jangan khawatir, kita ada metode lain yang mungkin kita bisa, misalnya ini akan menjadi pilot project nanti bertahap, tapi tetap tujuan dari teman-teman itu adalah bagaimana menghasilkan nanti selesai dari riset sampai 8 kali pertemuan itu sudah ada proposal yang sudah jadi. Sehingga teman-teman itu ini kan sebenarnya pertemuan tiap minggu, jadi kira-kira bulan Juli mungkin sudah selesai. Jadi teman-teman sudah ada. Jadi untuk 1 tahun ke depan itu mungkin sudah ada yang sudah selesai. Bahkan kalau misalnya tadi kalau nggak salah saya dengar kualitatif ya. Atau kualitatif mungkin ya mungkin lebih bisa karena mungkin itu juga kualitatif itu sebenarnya saya tidak terlalu ahli ya karena saya belum pernah. Jadi mungkin nanti dari situ kita juga bisa membantulah semua teman-teman. Jadi meskipun penelitiannya klinis, non klinis, kualitatif maupun kuantitatif, kita sudah punya Pak Miftah ini dari statistician. Jadi Pak Miftah ini adalah lulusan S2 statistik dari UI. Jadi kita sudah punya statistik sendiri untuk yang membantu teman-teman sampai nanti menentukan bahkan sampai analisa setelah nanti kalau udah selesai. Gitu. Ya. Jadi intinya itu proposalnya ada dulu. Nanti kita pasti bantu. Tuh, ya. Kita bisa. Kita sekarang jawabannya selalu bisa. Nanti kita pikirkan gimana caranya. Makasih banyak dulu ya. Iya, Dokter Ani, maaf dok, menyambung dok. silakan. Berarti untuk korespondensinya tadi yang sampelnya tadi kan eh, koresponden nanti kami jatuhnya adalah sampelnya korespondensi dari pengguna alat kan ya dok. Berarti maksudnya mohon izin berarti kami kalaupun mengajukan untuk korespondensi terhadap user eh, ruangan yang dituju eh, emang ini masih panjang ya dok, kami masih belajar juga membuat proposal. Tapi maksudnya ruang yang dituju kan bersedia untuk memberikan data atau support dalam pemberian pemberian eh,
survei ya dok. Itu sih dok, makasih. Iya, ya nanti mungkin dibuatkan proposal dulu ke Bu Evia, nanti dari situ nanti kita bisa pelajarin kira-kira apa yang perlu yang esensial yang mungkin Bu Evi perlu 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 lengkapin gitu dari situ. Nanti kan intinya itu begini. Jadi kalau kita bikin proposal ya, setelah kita jadi, sebenarnya ketika kita jatuhnya ke mulai mengumpulkan subjek, mulai kita mengumpulkan sampel, itu yang pertama kita harus bikin tabel kan. Tabel itu kan yang harus diisi, tabel itu. Jadi kita punya seperti namanya itu tabel tabular, tabel di Excel boleh, di mana boleh silakan. Nanti dari situ apa aja yang diisi. Nah, itu untuk menentukan itu juga itu tricky banget dan itu perlu disesuaikan sama penelitiannya. Jadi istilahnya itu pokoknya kalau tujuan, kalau taktik triknya itu tujuan, terus metodologi, itu outcome-nya itu harus sesuai ya. Nanti itu soalnya hubungannya sama skala pengukuran, cut off yang dinilai, outcome-nya dan sebagainya gitu. Jangan sampai tujuan itu nggak terlalu apa ya, misalnya melihat efisiensi apa, didefinisikan dulu efisiensi itu apa definisinya, pengukurannya pakai apa. Nah itu yang paling penting. Kadang-kadang efisiensi itu mungkin definisi saya sama definisi Bu Evi beda, tapi itu nggak apa-apa, itu justifikasi dari peneliti, boleh apa aja boleh kok. Yang penting itu ada referensinya. Jadi misalnya bikin efisiensi, efikasi atau efektivitas dari suatu alat A, nggak apa-apa, dibuat dulu definisi operasionalnya dan cara pengukurannya bagaimana. Dan variabelnya itu apa? Numerik, apa kategorik, apa iya dan tidak, gagal atau apa berhasil atau apa gitu, atau dalam bentuk numerik angka misalnya atau continuous atau ada dan sebagainya. Itu nanti sangat bisa untuk menentukan untuk bikin tabel waktu kita uh, ketika kita melakukan penelitiannya. Jadi mungkin itu sih dari saya. Baik, cukup ya Bu. Baik, Bapak Ibu apa lagi ada yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom komentar atau di raise hand? Baik, ada di kolom komentar Ini pertanyaan dokter dari Ani. Bu Evi kembali. Tadi ada yang belum dijawab kalau tim tindak dari 1S, bagaimana Dokter Ani? Kalau tim Kolaborator. Jadi dari rumah sakit mungkin RSUD atau rumah sakit lain. Oh, kalau kalau misalnya itu sebagai kontributor sampelnya ya Bu Evi ya. Jadi nanti multi site berarti ya. Kalau gitu jatuhnya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya beberapa site di luar RSAB tetap dimasukkan saja. Nanti misalnya PI lead-nya misalnya di RSAB, nanti masing-masing ada PI site-nya di apa rumah sakit yang berkontribusi gitu. Jadi nanti jatuhnya multi site. Kalau multi center tuh kalau yang senternya sama gitu. Tapi kalau ini kayaknya multi site ya. Gitu nggak apa-apa nanti dibuat saja Bu Evi proposalnya nanti kita pelajarin ya. Terima kasih. baik, terima kasih Dokter Ani. Kembali lagi bagi yang ingin mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Atau ya silakan. Tes satu. Ya, izin bertanya Bapak dan Ibu, nama saya Dokter. Izin perkenalkan diri, nama saya Putri Milenia dari Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 RSAB. Izin bertanya, tadi kan yang dibahas oleh dokter tentang penelitian ibu dan anak gitu ya, secara spesifik. Kalau misalnya saya sendiri kan dari instalasi Kesling ketiga ya Bu, mungkin kalau untuk penelitian pasti tidak mungkin terkait pelayanan, terkait lingkungan gitu misalnya. Kemudian mungkin teman-teman perkantoran saya lain penelitian terkait ekonomi dan lain sebagainya itu apakah masih didukung oleh CRU dan Diklat gitu? Pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya untuk CRU ya sebenarnya. CRU. Maaf, bisa diulang ya, sebentar saya.
Iya, jadi kan Ibu, saya dari IKLK 3, eh, udah pasti penelitiannya tadi terkait lingkungan begitu ya, atau mungkin teman-teman saya lain di perkantoran terkait ekonomi atau ya hal lain. Apakah hal tersebut masih didukung gitu untuk penelitian tersebut? Semua penelitian kita dukung, Oke, apapun itu. Ya, baik. kecuali kalau misalnya hewan coba, kita belum. Tapi kalau itu semuanya, maksudnya selama peneliti itu dari lingkungan RSAB, semua kita dukung. Itu klinis maupun non klinis kita semua dukung. Ya, Oke, kasih. baik. Terima kasih. Baik, Ya, mungkin ini ya. Man. Sebenarnya di RSAB itu banyak untuk yang bisa diteliti ya. Karena kan kita berbagai disiplin kan. Ya, misalnya anak aja, jantung anak, neurologi anak, kemudian ada etia dan segala macam. Di samping itu ibu juga ya kan. Tapi yang di luar itu pendukung juga radiasi, ada radiologi, kemudian ada kesehatan lingkungan, ada K3. K3 itu kan banyak sekali ya penelitian. Justru sumbernya bisa untuk bagaimana sih keselamatan kerja di RSAB harapan kita, baik itu keselamatan kerja perawat, dokter dan segala macam. Jadi hal-hal yang sangat sederhana itu sebenarnya akan menjadi penelitian-penelitian dan yang akan menguasai kan orang yang ada di bidang itu. Misalnya K3, walaupun saya jantungan nggak tahu tuh ilmu K3 kayak apa gitu kan. Nah, jadi kitalah yang akan nanti akan mengembangkan penelitian. Nursing, perawat kan beda dengan kedokteran ini klinisi. Perawat kan ternyata ada asuhan keperawatan dan yang itu justru yang tahu persis perawatnya. Justru kita ingin nanti peneliti-peneliti yang bermunculan adalah peneliti dari perawat, dari kesehatan lingkungan, dari K3 dan itu justru yang memperkaya RSAB harapan kita justru. Ya, mungkin itu ya sederhananya kita di bidang kita masing-masing, kita yang tahu dan kita yang ingin tahu tentang penelitian di bidang itu gitu, kita yang menuliskan proposalnya. Ya, mungkin tentang neurologi, sebagaimanapun ilmu kan pasti makin berkembang. Saya tidak tahu tentang neurologi. Jadi dokter neurologi lah yang akan tahu persis perkembangan state of art-nya neurologi anak ya, dokter neurologi anak. Kemudian dia juga yang tahu riset gap-nya. Nah, dia juga yang akan meneliti dan dia akan menuliskan proposal. Jadi mungkin dengan adanya multidisiplin di RSAB harapan kita justru itu yang akan menjadi hasanah yang memperkaya dunia penelitian di RSAB harapan kita. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, baik, sudah terjawab ya. Semua penelitian itu bisa di RSAB. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, Dokter Ani kayaknya. Jagoan. Jadi maksudnya penelitiannya tentang reagen gitu. Eh, hmm. Jadi ini maksudnya itu butuh support dana ya. Ya, kalau support dana itu memang kita itu ada beberapa kriteria yang kita anggap prioritas. Misalnya yang pertama itu apakah penelitian itu bisa merubah PPK. Yang kedua, apakah penelitian itu berbasis genomik gitu. Itu yang kita atau yang ketiga itu inovasi baru. Jadi tiga itu yang menjadi prioritas untuk pendanaan dari rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita butuh reagen yang untuk, tapi kalau memang itu esensial bisa merubah PPK untuk apa perubahan dari misalnya pathway dari embrio ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Misalnya, oh dengan reagen ini lebih murah dok, terus dia outcome-nya sama. Jadi istilahnya non-inferiority, dia tidak lebih jelek dari yang standar, tapi dia lebih murah gitu. Nggak apa-apa, boleh. Gitu nanti kita coba lihat. Maksudnya kita tetap akan cari funding ya dari luar ya, tapi kita sangat mendukung apapun. Nanti kita coba carikan. Tapi maksudnya proposalnya dibuat dulu aja
gitu ya, gitu. Nggak apa-apa kalau memang itu memang bisa merubah yang ada itu nanti apakah itu termasuk inovasi atau apa? Kan bisa aja misalnya reagen yang ini kita punya reagen yang standar yang ada sekarang, tapi reagen yang sekarang itu mahalan dok. Kita punya yang lebih murah nih gitu ya misalnya. Atau misalnya dia bukan lebih murah atau lebih apa, tapi harus ada kelebihannya, misalnya dari harga atau dari apa. Nah itu berarti kan nanti kita penelitiannya seperti non-inferiority, jadi dia tidak lebih jelek dari yang standar yang kita pakai, tapi dia punya outcome lain yang ternyata lebih bagus gitu. Nggak apa-apa, boleh itu ya, gitu ya. Makasih. Baik. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Bapak Ibu, yang untuk di secara online di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa tuliskan di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Dokter Ani udah bantu menjawab pertanyaan Bu Evi ya, Dok. Ita Iya, menanya lagi, iya. boleh? Ah, Silakan. Dok, saya kan sebelumnya kan sempat membuat tentang literatur review tentang systematic review tentang oral hygiene untuk mencegah stomatitis pada anak dengan kanker. Nah, itu kan bagus itu madu ya dok ya. Madunya itu adalah madu manuka. Madu manuka itu madu yang memang import dari Selandia gitu ya. Dan kebetulan karena yang saya cari itu adalah jurnal-jurnal internasional, ketemunya itu. Nah, sebenarnya saya kalau misalnya eh, kita terapkan di sini, tapi dengan menambahkan eh, misalnya kan ada penambahan nih madu, tapi madunya memang jenis yang ada di kita ditambah dengan pencampurannya misalnya dengan air yang ber-pH basa kayak gitu dok. Itu kira-kira ada ininya nggak sih dok? Maksudnya bisa nggak sih? Karena kan ada keterbaruannya dari eh, air yang ber-pH basa itu tadi ya, gitu. Gitu dok. Terima kasih dok. Selama itu ada tadi kan novelty itu kan bukan sesuatu yang baru banget kan tadi saya bilang bahwa mungkin metodenya, mungkin alatnya, ya mungkin tadi penambahannya, ya kan. Selama itu sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, itu otomatis menjadi novelty. Walaupun kayaknya sederhana ya, cuma nambahin ini, oh nggak apa-apa. Memang penelitian itu sederhana kok, ya kan. Apa aja misalnya yang tadinya dikasih eh, apa namanya madu aja ternyata ada penambahan cairan itu kan sesuatu yang baru. Mungkin nanti perbandingan. Jadi mungkin uji klinis kalau seperti itu ya. Jadi artinya tapi mungkin tidak bisa tersamar. Kan terlihat kan berarti. Tapi ya mungkin itu open label namanya. Ya bisa bisa jadi. Tapi yang jelas sesuatu yang baru, apakah itu ada penambahan metode, penambahan alat, penambahan reagen, itu sesuatu yang baru. Iya, nggak apa-apa. Oh, iya, sesuatu yang baru kan berarti. Dan eh, kalau sesuatu yang tidak ada sebelumnya dan oh kayaknya nyeleneh banget gitu. Ini kan madu, sesama madu.
Bahkan itu pun masih bisa ditolerir, boleh dicobakan. Tapi memang nanti kan ada kaidah-kaidah etik. Apakah ini membahayakan? Jadi ini sudah pernah enggak? Kalau kalau mungkin kalau di apa namanya penelitian itu ada harus melewati kan kalau ini bahaya, dia pasti harus ada safety-nya. Misalnya tadi pernah nggak ada hewan coba yang menggunakan ini? Atau kalau madu kan pemakaian biasa. Manusia sehat sudah menggunakan madu. Madu ini terbiasa, jadi dia nggak perlu pakai hewan coba. Bahkan dia sudah melangkah ke depan. Berarti ternyata sudah manusia sehat. Sama ketika kita dulu pro kontra penelitian jamu. Kan banyak yang wah jamu aja diteliti. Loh justru itu kita kan belum tahu selama ini kelemahan dari kedokteran timur dengan kedokteran barat adalah penelitian. Kita tidak terbiasa mengukur sesuatu. Nah, sekarang dengan adanya jamu itu jadi akhirnya jadi lebih maju. Dia tidak lagi pakai hewan coba. Kenapa? Sudah lewat dari safety. Dia sudah digunakan selama ini semua orang pakai minum jamu nggak apa-apa. Artinya dia sudah menggunakan manusia sehat. Makanya kenapa penelitian jamu itu kan jadi dikembangkan juga karena sebenarnya dia sudah melewati tahapan dari safety. Kalau sudah safety ya nanti ke manusia sehat kan. Safety itu dari bahaya kan, berarti dari hewan coba atau apa untuk menggunakan sesuatu zat yang baru. Tapi ketika kita sudah biasa, wah minum jamu semua udah pada minum jamu, nggak ada kenapa-kenapa, ya itu berarti kan sudah lewat dari safety-nya. Nah itu nanti justru nanti bisa kita teliti dengan manusia sehat, kemudian kita bandingkan dengan yang sakit kan nantinya. Ya mungkin itu. Baik. Baik, apakah ada yang kembali ingin bertanya, Bapak Ibu peserta offline dan online? Tapi sejauh ini sebenarnya suka nggak sih meneliti? Pertanyaannya, senang kepo nggak ya sebenarnya? Ya Dokter Lydia ya, pengen tahu aja gitu. Kenapa ya gitu? Iya dok, kalau misalnya sebenarnya sih pengen sih dok ya ada banyak pertanyaan yang ada di kepala ini gitu lah. Cuman untuk menuangkannya itu kan memang perlu waktu ya dok ya, dan juga mungkin usaha lebih ya istilahnya Ya, kan effort. effort yang lebih yang harus kita perjuangkan istilahnya. Mungkin di sela-sela malamnya kita gitu kan. Nah, ketika kita disibukkan dengan rutinitas yang cukup padat ya dok ya. Iya. Dan Makanya cukup, butuh teman. nah iya, dengan rutinitas yang cukup. Makanya tadi saya tanya dok, apakah ada pendampingan gitu. Karena ketika kita udah, oh udahlah capek dengan kondisi, dengan apa, dengan rutinitas ini gitu. Nah, menyampai di rumah itu udah lewat itu dok. Oh, Yang tadinya, oh pengen ini semangat. pengen ini pengen ini yang di rumah tuh udah Udah lewat lagi ya. udah tidur. Enggak, temannya harus teman yang pendampingan oke. Tapi teman yang satu satu suka teman gila kalau kata gitu itu. Ada nih Nah, dok, oh belum, temennya cari yang gila ya. Jadi teman yang suka juga meneliti dan itu akan jadi kalau kita bilang energi akan jadi bensinnya. Kalau kita cuma sendiri capek udah berhenti. Tapi kalau ketika teman kita lagi capek dia lagi nggak capek kan. Nah itu diskusi. Kemudian satu lagi kita harus ada timeline. Kadang-kadang kan ingin saja. Kalau kata orang semanggi terang, semangat tinggi tenaga kurang. Jadi kita inginnya banyak. Itu tuh NATO, wow, pengen gini. Tapi talk only, nah itu enggak. Jadi kita wujudkan, kita konkretkan dengan buat proposal tadi. Tapi memang ada timeline. Jadi kalau kita cuman ide ingin itu sama aja orang bilang itu mah dreaming. Nah harusnya jangan dreaming, tapi dream come true. Jadi sesuatu yang tadinya di mimpi itu bisa jadi kenyataan gitu. Kalau kita cuman pengen ya itu dreaming doang gitu. Jadi kita tuangkan menjadi sesuatu yang konkret sehingga memang keinginan tahu kita itu akhirnya berguna dan apa namanya berdampak. Kalau nanti ternyata hasilnya sederhana ya sederhana. Oh iya ya ternyata hasilnya begini, itu bisa mempengaruhi PPK, kebijakan. Bahkan kita ini ditunggu sebenarnya. Asia itu kayaknya datanya kan dikit. Kita lebih suka, kita masih budaya lisan kan. Jadi jarang untuk menulis, kemudian menuliskan di publikasi kan
belum jadi terbudaya ya, karena kita memang budaya lisan. Jadi mungkin dengan cara ini kita biasa menuliskan. Ketika ditulis baru tulisin aja dulu ide, gitu. Nanti baru setelah itu edit. Apa aja yang mungkin keluar udah tuliskan. Jadi mungkin tadi butuh teman yang satu suka-suka meneliti juga gitu. Kemudian satu lagi timeline. Kita butuh. Nah, ini seperti tadi, ini we research ada 8 minggu nih. Kan timeline itu. Sebenarnya dari waktu ke waktu, kemarin kan Bang Ide, Dokter Aryani ngomong soal ide. Harusnya sudah ada ide dong. Nah, sekarang ini pembahasan tentang proposal. Ya udah, minggu depan sudah jadi proposal gitu. Terapkan dengan apa yang tadi. Karena ilmu yang kita punya ya tadi keperawatan, kesehatan lingkungan, radiologi, kesehatan kerja itu nggak semua orang nggak ada gitu. Kayak aku kan aku nggak interest dalam arti memang karena bukan dunianya gitu kan. Nah, jadi kita yang interest. Nah, justru memang syarat pertama dari peneliti itu ya interest. Kalau nggak interest ya nggak jadi kan. Nah, ya emang pengen tahu ya. Iya, ada teman. Intinya teman dulu sih. Kadang-kadang kalau sendiri mungkin capek ya, bareng-bareng kan lebih mudah. Kalau orang bilang, kalau kamu ingin berjalan ini ingin cepat itu berlari, berjalan jauh, kita butuh teman bersama-sama. Kalau sendirian bisa lari cepat sudah sendiri. Tapi ketika capek kan capek sendiri kan. Tapi ketika kita ingin sesuatu yang jangka panjang, itu butuh waktu, itu biasanya kita butuh teman lama ya mungkin. Baik, ini dok, ada yang raise hand dok dari Pak Diksi. Silakan Pak Diksi. Ini teman saya biostatistik nih, Oke. Diksi. Selamat siang, Dok. Ya. Kamu tertarik juga ya? Bukannya ilmunya udah lama tuh. Aduh, nanya. Wah, lebih inian dokter nih ilmunya, lebih banyak kan dokter. Selamat siang, Dok. Apakah suara saya terdengar, Dok? Jelas. Jelas. Yuk. Ya, Dok. Mohon izin, Dok, terkait dengan penyusunan proposal ini. Seringkali yang menjadi permasalahan bagi para peneliti ini dalam menyusun proposal itu kan terkait dengan rumusan masalah dan desain penelitian yang akan digunakan. Apakah ada kiat-kiat dok biar kita bisa membuat rumusan masalah yang baik dan menentukan desain penelitian yang tepat? Mohon maaf sebelumnya tadi saya masuknya agak telat, jadi mungkin ada beberapa paparan yang terlewatkan dok. Lagi presentasi. Ayo, ntar chat aja ya. Ya, total. Iya. Ya, kedengaran ya, Diksi ya. Ya memang sebenarnya sih kalau kita sebenarnya nggak perlu cari-cari merumuskan. Sebenarnya kalau kita membuat latar belakang yang baik dan besaran masalah yang baik, kita akan dengan sendirinya akan menjadi lebih terlihat riset gap-nya. Itu akan dengan mudah membuat masalah penelitian atau kita merumuskan pertanyaan penelitian sebenarnya. Jadi kita buat sesuatu ya mungkin tadi set of art ya. Semakin kita banyak baca, mungkin semakin mengerucut nantinya ya. Tapi memang jangan kebanyakan juga ya. Baca kebanyakan juga kadang-kadang tidak mengerucut. Tapi yang jelas baca dulu mungkin di keywordnya ya. Apa sih yang pengen kita teliti? Apa interest kita dulu topiknya? Jadi dari topik, berawal dari topik. Topiknya jangan luas dulu, kerucutkan dulu apa, misalnya tentang penelitian anak-anak yang umur berapa, anak bayi, anak yang sudah besar, kemudian temanya apa. Nah, setelah itu mengerucut, baru kita searching untuk apa sih yang sudah diteliti orang. Nah, dengan adanya itu nanti kita membuat state of art. Jadi kita melihat dari berbagai penelitian yang sudah ada, kita melihat gap-nya di mana. Oh, kita pengen tahu kalau dilakukan metodologi yang seperti ini bagaimana. Nah, itu mungkin akan memudahkan kita menuliskan masalah penelitian. Jadi berawal dari tadi kita latar belakang, kita pengen tahu tentang sesuatu topik, kita cari tahu tentang penelitian yang ada, kita susun latar belakangnya dan besaran masalah. Kalau ini memang perlu diteliti urgensi, ya kita lihat dari besaran masalah, ya itu tentu membuat kita akan menuliskan dengan sangat mudah gitu ya. Jadi
eh, intinya sih baca, ikro. Jadi makin banyak baca penelitian, kita akan mengerucut ingin meneliti apa. Dan ada kiat-kiat khusus ya. Misalnya kita pengen tadi tentang apa? Tentang K3. Nanti kita akan searching dengan keyword yang ingin kita masukkan tadi. Kemudian nanti akan ada muncul semua data penelitian yang ada. Nanti kita buka satu-satu, mana ada PDF-nya, mana yang abstrak saja, kemudian apa intinya dari penelitian itu. Dan itu biasanya dibuat tabel. Tabel itu yang sering kita selalu disuruh ya kalau di FKM tuh buat nama peneliti dan tahunnya, kemudian apa sih populasi penelitiannya, terus apa ukuran metodenya atau pengukurannya, kemudian apa outcome-nya. Mungkin dengan tabel itu kita sebenarnya menyusun state of art. Mungkin itu ya, Mas Diksi. Baik, Pak Diksi, apakah sudah terjawab atau ada tanggapan lagi? Ya, cukup. Baik, Berarti intinya sebenarnya lebih ke bacanya ya, Dok. Cuman kan mungkin gimana Waktunya, ya? waktunya. Ya itulah, Dok. Ditambah Oh gitu. lagi kan orang-orang Indonesia itu dalam hal membaca masih sangat kurang ya, Dok. Iya, Kebayangkan ya gitu. justru itu. Ya, justru itu memang kan sekarang sudah lebih banyak nih dengan adanya search engine ya. Sekarang kita kadang-kadang mungkin ini kiat-kiat juga ya. Kita kan kadang kalau baca buku udah ngantuk ya langsung ya. Tapi ketika kita satu-satu jurnal aja, satu jurnal gitu. Kita searching, kemudian dapat PDF-nya, itu di print, itu dari situ kita baca. Satu-satu aja gitu. Penelitian yang satu itu aja. Jadi mencicil. Nanti dari penelitian itu akan kita lihat kan ada anak jurnalnya. Oh ternyata ada yang sudah meneliti tentang ini. Kita cari lagi, search lagi anak jurnalnya. Terus kita baca, terus kita tandai. Ya mungkin sekarang ininya kita harus membuat membuat waktu ya. Kapan sih kita pengen bacanya? Kadang-kadang memang waktu yang nggak ada, tapi bisa juga diakali dengan ini. Misalnya kita bangun pagi, ya malam lah ya, maksudnya oh sebab jam 3 jam 4 gitu. Itu seger tuh, lagi seger karena irama apa namanya? Hormonal kan, sirkadian kita sebenarnya pagi hari itu justru sangat-sangat bisa untuk dibuat semangat ya. Ya, mungkin habis sholat subuh gitu. Oh, setiap itu selalu saya harus baca gitu. Mungkin itu kiat-kiatnya. Kalau udah kelelahan tidur aja, besok baru kita mulai lagi. baik. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kita masih ada waktu ya. Mungkin Dokter Lydia, kalau untuk penelitian-penelitian yang waktu kemarin kan ada yang genomik dan lain-lain itu sudah berjalan ya, Dok? Yang genomik sudah, Dok. Sebenarnya kita genomik itu kita memang genom itu kenapa kita unggulkan? Karena memang kita itu dapat mandatori, Dok, dari Kemenkes dari BGSI sebagai hub maternal, neonatal, dan pediatrik. Jadi sebenarnya segala penelitian yang untuk genomik, untuk yang pediatrik kita sangat support gitu, Dok. Cuman memang kemarin teman-teman tuh kan beberapa kali waktu saya ke masing-masing KSM mungkin belum ada sih, Dok, gitu. Belum ada yang mengajukan proposal ke kami. Jadi akhirnya karena kami itu dapat mandatori kita target BGS itu 1.700 untuk tahun ini, akhirnya kita sudah bikin proposal, Dok, untuk itu. Tapi tidak menutup untuk tahun depan kok, Dok. Maksudnya misalnya kalau ada teman-teman dari kardio atau dari teman-teman KSM anak atau Opjin yang masih ada, ya bisa, Dok, kita coba bantu fasilitasi gitu, Dok. Karena kita maksudnya untuk teknologinya karena kita kan memang punya NSEC, Dok, dan kita juga
dari BGSI pun bisa mensupport dok. Kemarin kita dapat anggaran tuh hampir 2 M dok untuk penelitian genomik gitu. Jadi misalnya kalau ada teman-teman misalnya kalau mau tahun depan ya kita bisa usahain gitu dok. Ininya feel-nya apa aja ya, Dok? Maksudnya yang bisa di ini di Kalau yang kemarin itu yang kita submit, yang kita dapat 2 M itu yang untuk biasanya gini dok, yang hubungannya sama istilahnya bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pokoknya ada seperti di SDGs-nya kita, misalnya ada transformasi kesehatan, pokoknya program-program Kemenkes itu yang bisa menurunkan angka kematian ibu, bayi, dia pasti akan support tuh. Gitu. Tapi misalnya kayak kemarin kita itu ngajuin epilepsi dok. Tapi epilepsi itu kan memang karena angkanya cukup tinggi yang untuk yang drug resistant ya epilepsi. Nah itu kan memang belum ada dok. Nah itu karena novelty-nya bagus dan kita mau bikin sampai farmakogenomik, kita dapat support dok gitu. Tapi memang itu mulainya tahun depan. Karena yang tahun ini kita masih untuk yang prenatal diagnostik untuk menurunkan FGR, preeklamsi dan apa hemorragik postpartum. Tapi misalnya ada lagi misalnya kelainan jantung bawaan apa yang misalnya ini bisa dok kita kita masukkan gitu. Boleh dok. JB kritis ya. Iya gitu. Misalnya ada nggak misalnya misalnya gini, apakah ada misalnya mutasi genetik tertentu yang untuk kira-kira dia predisposisi untuk menjadi CHD misalnya ya atau apa gitu. Bisa itu dok gitu. Ya, jadi kita pokoknya istilahnya kalau yang karena kita itu target rekrutmennya terlalu banyak dong 1.700. Memang kita itu nggak uji klinis dok ya karena kan banyak ya subjek yang kita perlukan. Jadi biasanya kita prediction cohort yang istilahnya itu bisa rekrutmennya bisa ribuan gitu dok. Gitu sih. Iya, soalnya ini kan kemarin tanggal 25 sih nanti itu tentang PJB kritis. Kebetulan aku yang bimbing. Dan kan selama ini orang prenatal diagnostik ya, yang kita memang sebenarnya idealnya. Tapi kan di Indonesia kan prenatal diagnostik kan susah ya. Fetal echo kan dokter harus jadi fetal dulu baru belajar fetal echo atau dokter jantung anak belajar fetal echo dan agak sedikit susah. Akhirnya yang sebagai Permenkes kita kan screening PJB kritis dengan pulse oximeter. Nah, aku bilang yang belum ada kan kita bandingkan seberapa besar sih sensitivitas kalau kita lihat anaknya sindrom gitu. Kemudian kita apa namanya biru. Nah, itu terus kita pasang pulse oximeter karena kita ada semua nih. Ada ekokardiografi neonatalnya. Kemudian nanti kita ada CT scan-nya. Jadi diagnostik itu konklusif gitu. Nah, mungkin itu bisa juga ya. Nah, itu yang aku bilang kalau yang genomik itu dia harus ada genetik, sesuatu yang bisa kita ambil untuk sebagai itu ya sampel ya. Mm, mm. Nantinya ya hasil CT scan-nya nanti apa, MSCT apa namanya uji diagnostik ya? Iya, iya, iya. Hmm. Iya, justru itu kan kita sudah melakukan pemeriksaan pulse oximeter kan. Nah, itu sudah ada data itu kan. Kita bisa lakukan retrospektif kan sebenarnya. Mm-mm. Ya, iya nanti. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, benar. Mm-mm. Mm-mm. Cuman ya, ini kan kita sebenarnya angka kelahiran kita tinggi kan. Tapi ini aku karena Vini masih ke Cina ya. Aku kemarin nanya, apakah semua bayi yang lahir di RSAB itu dilakukan kan harusnya 24 jam dilakukan pulse oximeter dengan preduktal pasduktal. Dilakukan tidak? Ada. Pencatatannya gimana? Nah, itu kalau misalnya ada sebenarnya bagus banget itu data. Heeh. Iya. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Mm-mm.
Iya, betul. Iya. Tulis yang lain. Iya, betul. Betul. Iya. Iya. Mungkin kita mulai di RSAB dulu ya. Iya. Iya. Itu baru baru mau cari pustaka aja Senin. Nanti proposal aja aku bilang biar diikutkan aja ya. Ya kan? Karena dia sudah buat tinjauan kepustakaan kan. Ibaratnya bab tiganya udah ada. Ya kan? PPDS ya. Heeh. Iya. Karena bagian dari Kemenkes kan, PJB kritis kan. Ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya saat ini. Terima kasih juga banyak kepada Dr. Suprohaita atas ilmu yang telah diberikan. Sangat menarik dan membuat kita menjadi lebih paham lagi mengenai bagaimana cara menyusun ide penelitian. Selanjutnya, kita sesi foto bersama. Mohon semuanya menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi hari ini ya. Baik, 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya persilakan Dr. Suprohaita untuk closing statement ya, Dok. Ini mungkin closing statement yang ini ya menggugah ya. Maksudnya gini, meneliti atau menulis itu seperti belajar berenang. Jadi ya bukan hanya ilmunya saja, tapi kita langsung terjunnya. Jadi kalau kita terus belajar tentang bagaimana meneliti, tapi kita tidak pernah meneliti, ya sama aja kita tadi belajar berenang, belajar ilmu berenang, tapi tidak pernah masuk ke kolam renang. Jadi kembali kalau kita ingin meneliti, kita mulailah dengan tadi idenya apa, kemudian kita buat proposal dan kita teliti apa yang ingin tahu tadi. Sehingga itu tidak jadi hanya teori, kita cari tahu dan kita menghasilkan sesuatu yang mungkin mudah-mudahan berdampak. Jadi intinya dulu sama ketika saya dicemplungkan oleh Dr. Winda ke epidemiologi, tapi saya tidak menyesal. Ternyata membuka wawasan bahwa oh iya ya, kalau kita semua apa namanya berpikir tentang klinisi saja, tapi kita tidak mencoba untuk belajar meneliti, mungkin kita tidak pernah tahu hasil dari bila ada sesuatu yang baru kita teliti dan tidak bisa membuat dampak dan akhirnya mengubah sebuah kebijakan. Jadi kalau semua kita hanya as usual, business as usual, terus kita kerja gitu aja, mungkin kita tidak akan menghasilkan suatu perbaikan. Dengan adanya kita meliti, mudah-mudahan bisa berdampak apakah itu kebijakan, apakah itu rasa ingin tahu kita yang mungkin nanti bisa menambah memperbaiki pelayanan terutama untuk RSAB pelayanan pasien mungkin ya. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Sekian workshop kedua pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk menghadiri pertemuan selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan 2 minggu ke depan dengan pemateri yang sama menariknya dengan hari ini. Nanti juga akan ada tugas latihan menyusun proposal ya. Nanti akan di-share di grup We Research.
Workshop hari ini juga terintegrasi dengan aplikasi SIPP RSCB. Harapan kita untuk linknya akan juga menyusul dibagikan di grup WIRS. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen, Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Dokter Ita. Keren banget Dokter Ita. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank Ya, you. mudah-mudahan.